أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mendengarkan pelaporan panitia pelaksana kegiatan Kepala PSIA LP2M UI HRI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Iniatilah Irfani. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara Training of Trainer Perlindungan dan Pemenuhan Hak. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masyarakat yang jahiliyah kepada masyarakat yang berkeberadaan. Yang kami hormati, pada saat ini kami mohon maaf kepada peserta TUT dan tamu sekalian. Jadi permintaan tadi Pak Rektor mewakilkan pembukaan acara ini kepada Bapak Warek 1, Wakil Rektor 1 Pak Kamarudin Buton dari MAD. Tapi beliau sedang dalam perjalanan menuju ke sini supaya jangan tamu menunggu terlalu lama. Beliau mengatakan acara yang dilanjutkan nanti beliau datang, insya Allah tidak lama lagi akan sampai ke sini untuk membuka. Di sini kami mengucapkan penghormatan yang tinggi kepada narasumber kita yang beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih Pak Susanto, ini kali keempat Bapak ke Aceh. Tahun lalu Bu Desrita kami sudah 3 kali mendatangkan Pak Susanto ke Aceh. Kemudian yang kami hormati di sini ada Kepala DP3A yang diwakili oleh Ibu Desrita, yang kami hormati Kepala LP2M Pak Profesor Musin Yahman. Kemudian yang kami hormati ini ada dekan yang diwakili oleh wakil dekan. Untuk dari FEBI ada Pak Zaki, terima kasih Pak Zaki. Dari Saintek ada Pak Nuralam, terima kasih Pak Nuralam. Pak Agustin Hanafi dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian yang kami hormati juga di sini, kami alhamdulillah datang dari Dinas DP3A, itu ada satu lagi dari Kepala Bidang Perlindungan Anak Pak Susanto, itu ada Ibu Tengku Raimah, dan kemudian ada utusan dari P2TP2A 3 orang Pak. Mungkin kalau Bapak ingin tahu kasus-kasus yang ada di Aceh itu bagaimana, itu sudah ada 3 orang yang akan bisa berbicara tentang itu. Nah, kemudian yang kami hormati Sekretaris LP2M dan juga yang kami muliakan peserta Training of Trainer TOT Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. TOT ini kita lakukan berangkat dari permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan isu yang semakin marak muncul dan sering dibicarakan pada setiap pelatihan dan seminar. Hal ini sangat berkaitan dengan kasus kekerasan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, ini data saya masih lama, saya mungkin nanti minta diupdate juga dari DP3A.
itu dari tahun 2012 sampai dengan Maret 2017 tercatat 2.727 kasus kekerasan terhadap anak terjadi merata di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh. Di mana pada tahun 2012 tercatat 439 kasus, tahun 2013 meningkat menjadi 506 kasus, tahun 2013 menurun hanya 352 kasus, tahun 2015 ada 259 kasus, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 467 kasus dan sampai Maret 2017, nah itu data terakhir yang saya dapat, kasus kekerasan terhadap anak itu semakin meningkat mencapai 704 kasus. Itu dari alhamdulillah kata Buddha Serita sudah mencapai 1000. Berarti peningkatannya berdua kali lipat dari tahun sebelumnya. Menurut data kasus dari unit PPA, unit perlindungan anak, Ditreskrim Polda Aceh tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang paling banyak diadukan adalah kasus kekerasan terhadap anak dibandingkan kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana perbuatan cabul terhadap anak tahun 2015 mencapai 81 kasus dan persetubuhan anak mencapai 102 kasus. Baru-baru ini, nah ini yang dalam masa saya mempersiapkan TOT, ini marak lagi isu tentang anak ya. Tadi saya sempat bicarakan itu dengan Pak Susanto. Itu isu yang pertama saya dengar itu tentang ditemukan buku bacaan yang berisi gambar porno itu di sekolah SMP di Aceh Timur. Jadi di situ ada bagaimana ada gambar porno dan juga ada pesan-pesan komunis katanya di dalam buku itu. Kemudian baru beberapa hari ini 3 hari yang lalu kita dengar ada kasus kekerasan terhadap anak, yaitu kasus sodomi di Aceh Barat Daya, yang kasus terakhir kita dengar itu jumlahnya 19 korban, tetapi sekarang sudah mencapai 50 orang anak yang menjadi korban. Dan menurut informasi Bu Tengku Raima, kami memanggilnya Kak Anya, beliau sudah sampai ke lokasi. Usianya sekitar 10 tahunan. Jadi cukup banyak kasus yang saya pikir perlu kita tangani. Oleh karena itu, Wakil Rektor 1 yang saya hormati Bu Pak Kepala LP 2 Cap, Bu Ina yang saya hormati, Pak Sekretaris, para speaker yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu dosen yang hari ini kami melihat ada sinyal semangat luar biasa untuk mengikuti TOT perlindungan anak. Pertama tentu kami bangga dan mengucapkan selamat kepada Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak UIN Araniri. Ini sesungguhnya adalah merupakan rentetan dari berbagai kegiatan sesungguhnya. Dulu ada program dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebetulan kami juga diundang khususnya terkait dengan integrasi gender di mata kuliah. Selanjutnya secara khusus hari ini ikhtiarnya adalah memberikan pembekalan pada Bapak Ibu dosen. Tetapi saya lihat Bapak Ibu dosen sudah terbekali sejak lama sebenarnya, sehingga yang mau dibekali yang mana gitu. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Bu Ina. Isu perlindungan anak saat ini menjadi satu isu yang luar biasa. Tentu bukan hanya kasus terkait dengan perlindungan khusus. Tadi disebut oleh Ibu Ina, ada kasus kekerasan, ada sodomi, ada sejumlah kasus kekerasan seksual lain. Ini sesungguhnya adalah hanya
tapi seringkali lupa bahwa ada pemenuhan hak dasar yang itu tidak tercermati dengan baik. Anak yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang tepat, itu bagian dari minimnya pemenuhan hak dasar bagi anak. Ada anak di sekolah tertentu tidak mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan agamanya, itu juga penting kita cermati. Anak tidak mendapatkan hak informasi yang sehat, itu bagian dari pemenuhan hak dasar. Anak kurang mendapatkan perhatian dari sisi pemenuhan hak sipilnya, contoh terkait dengan akte kelahirannya, itu juga bagian dari pemenuhan hak dasar yang perlu dicermati. Sehingga TOT kali ini sesungguhnya adalah bagian dari brainstorming kita untuk menghantarkan Bapak Ibu sekalian. Nanti hemat kami tidak hanya akan mengendorse beberapa isu yang penting dikembangkan dalam research, tapi di pihak lain juga penting dijadikan satu model pengembangan masyarakat yang ramah anak. Saat ini ada peraturan Menteri Desa bahwa ada 3 item yang harus masuk misalnya di dana alokasi desa itu. Satu terkait dengan pemenuhan hak dasar anak, kedua terkait dengan pengasuhan, yang ketiga terkait dengan layanan hak dasar terutama terkait dengan isu-isu anak seperti hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini artinya teman-teman mahasiswa juga menjadi PR tersendiri saat mahasiswa KKN. Bapak Ibu lah yang akan menghantarkan teman-teman mahasiswa itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak ini benar-benar memiliki impact yang positif bagi anak di Aceh dan secara umum untuk anak Indonesia. Tentu anak Indonesia itu temnya bukan hanya dimaknai hanya anak di Indonesia, tapi anak Indonesia yang di luar negeri pun harus menjadi concern kita bersama. Malaysia merupakan bagian dari catatan yang sebenarnya juga kita harus cermati. Banyak anak-anak TKW yang di Malaysia, sejumlah anak tidak mendapatkan akses pendidikan, itu juga harusnya menjadi concern kita bersama. Itu saya kira sekali lagi selamat kepada Pak Rektor dan PSDA. Mudah-mudahan acara hari ini memiliki dampak luas bagi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MAI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan hormati ini tetamu kita pada Santo yang datang dari pusat. Selamat datang. Berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Nanti jangan bosan-bosan. Selamat datang di kampus Binaran ini. Program pasca sarjana yang mendapatkan status gedung kelas kami dari JIK Jepang. Kalau kamu kita di sana nanti ketemu di Pak Samsul di bawahnya ada di sana. Di bawah. Ada. Foto evaluasi Pak kemarin. Mudah-mudahan ya siapa yang ingin beliau berikan kiranya dalam rangka akselerasi kampus itu masih terus bergulir sekarang. Masih ini kalau Bapak lihat nanti masih tercium-cium sedikit EIN itu yang wajar, kita masih. Kemudian Ketua Komisi Perlindungan Aceh ya, sekali lagi karena tidak dibahani tiba-tiba yang kepala FP2 Aceh, Ketua FP2 kepala pusat dan seluruh pimpinan hadir ini, pimpinan dari berbagai fakultas dan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan hadir mana? Lingkungan anak ini. Oh ini saya
kemampuan beberapa waktu lalu dalam mendapatkan dana waktu itu tidak diminta oleh Ibu Menteri langsung karena bahwa itu menjadi salah satu pilar dalam rangka bahwa konsep perlindungan anak tidak hanya menjadi teoritik saja di kampus, bagaimana itu konkret implementatif ketika yang terjadi pasca tsunami dulu, walaupun ini sudah lama, tapi implikasi dari hak-hak anak nampak. Saya pernah berceramah seperti Jumat misalnya, ada hal yang berfokus ketika misalnya pada hak-hak yang diterima oleh anak pada unsur nasabiah, persoalan yang berharta, harta yang ditinggalkan oleh orang tua menjadi terputus. Ada tradisi orang-orang tua di Aceh menganggap bahwa fikih itu ada salah satu klausul hak tasarruf. Hak tasarruf, hak bagaimana menggunakan harta kekayaan itu tidak diberikan pada anak. Akibatnya ketika orang tua meninggal, anak tidak tahu mana katakanlah warisan yang tinggalkan, hak-hak bagaimana. Ini yang saya mau tertutup. Ini saya pikir ini penting juga kita buka, apalagi ada beliau nih. Tertutupnya bagaimana kita membuatkan tradisi yang menurut saya itu ada bias. Dan kalau kita mau mengklaim bahwa ada kesalahan fikih juga, nah ini bahan kenapa? Karena ketika dihijabkan bahwa hak tasarruf yang belum memadai karena mereka dianggap bahwa belum populer pada katakanlah kemampuan intelektualitasnya, akal disebut dalam istilah fikih itu, maka mereka tidak diberikan. Sebagai contoh, nanti misalnya sertifikat tanah itu tidak diberikan. Ayah atau ibu, apa sih yang tidak ditutup? Ini saya pikir juga bagian dan tidak hanya bahwa pada pelecehan secara biologis, dan ini juga menurut saya ada unsur-unsur ya, tekanan psikologis bagi anak. Ini yang belum terjadi. Ini ada orang pikir semuanya dalam. Ya, menurut saya perlu kita pikirkan bersama-sama bagaimana nantinya akan pusat gender ini menjadi pusat yang lebih baik nanti bekerjasama dengan pusat yang lain. Tadi Pak Rektor menyampaikan salam ke Pak Suwanto dan kita semua karena beliau tiba-tiba juga harus menghadiri beberapa agenda acara, dan karena itulah kami bagi-bagi saya di telepon dan saya selaku wakil beliau siap 24 jam. Selamat bagi kita semuanya. Mohon maaf saya telah memberikan sambutan, mohon izin karena kebetulan ada beberapa agenda yang lain juga datang. Ada seleksi hari ini wawancara dosen tetap kami dari datang juga dari pusat yang ya, saya katakanlah temani juga teman-teman di sana. Selamat kita semuanya, mohon bekerja sama dengan baiklah. Nanti pusat ini nanti tentunya akan memberikan pertanyaan. Materi-materi nanti disampaikan ke saya, nanti saya akan belajar lebih banyak juga dari Pak Santo dan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena tidak hanya untuk kapasitas bahwa kita sebagai leader pada perubahan ini, tapi juga pada yang sangat konkret bagaimana kemanfaatan itu bisa kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan secara lebih luas. Marilah kita membuka acara ini, training of training saya untuk perlindungan dan anak dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOT yang kita berikan kepada dosen itu memiliki efek bagi dosen sendiri untuk pengembangan riset dan juga kontribusi pemikiran perbaikan kebijakan perlindungan anak. Tetapi di pihak lain juga memiliki dampak positif bagi pengetahuan mahasiswa. Ini penting karena mahasiswa kita memang membutuhkan asupan-asupan informasi baru terkait dengan isu anak. Tadi Bapak menyinggung terkait dengan keterlibatan dosen dalam menyampaikan informasi terkait dengan perlindungan anak
dosen ya? Dosen atau mahasiswa? Dosen dengan mahasiswa biasa terlibat dalam KPM kepada masyarakat. Iya, ini penting saya kira. Jadi pola-pola reguler yang biasa digunakan oleh teman-teman mahasiswa dan dosen untuk menentukan katakanlah misalnya pemilihan lokasi pemberdayaan masyarakat dan juga katakanlah KKN, itu hemat kami memang penting diinovasikan. Terutama adalah pemilihan lokasi itu juga penting melihat seberapa banyak kasus-kasus di area itu. Itu juga penting menjadi pertimbangan. Seberapa penting intervensi kita untuk isu-isu anak di area tertentu. Sehingga pemilihan isu-isu pemberdayaan masyarakat termasuk juga KKN itu memang harus berdasarkan kebutuhan lokalitas masing-masing. Tentu di Aceh Utara bisa jadi berbeda dengan Aceh Barat gitu ya. Atau di desa A tentu berbeda dengan di desa B misalnya. Jadi itu akan menjadi satu instrumen positif bagi pemberdayaan masyarakat kita. Untuk saat ini data yang ada di KPM 2015 itu data yang paling tertinggi. Nah, 2016 agak turun. Ada beberapa hal kenapa turun. Di antaranya juga ada Perpu Kebiri itu. Itu kan orang mikir mau melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang kemudian menjadi undang-undang. Nah, saat ini agak naik, kemudian tahun 2017 turun lagi. Nah, 2018 naik. Ini luar biasa di tahun 2018 ini. Kenapa? Meskipun instrumen hukum saat ini semakin maju, tetapi di pihak lain perilaku publik belum begitu banyak berubah. Itu yang menjadikan kenapa isu anak masih menjadi tantangan serius. Belum lagi kejahatan berbasis cyber juga semakin kompleks yang membuat anak menjadi sasaran. Pornografi juga semakin luar biasa terkait. Karena Aceh juga menjadi yang belakangan ini juga ada isu terkait dengan muatan pornografi ya, yang ada di buku. Ini menunjukkan bahwa perang terhadap pornografi ini harus menjadi jihad kita bersama. Nah, terkait itu kan ini sangat penting peran. Ada trik-trik atau pesan khusus terhadap orang tua dalam hal ini? Pertama, pastikan pola pengasuhan yang efektif. Orang tua harus kembangkan pola-pola pengasuhan yang efektif. Pengasuhan efektif itu diantaranya adalah komunikasinya, kualitas bertemunya, terus yang ketiga pemenuhan hak-hak dasarnya, kemudian kerentanan anak, deteksi terhadap kerentanan anak menjadi korban kekerasan dan sebagainya. Yang kedua adalah mengkondisikan lingkungan sosial yang ramah anak. Ini memang tidak hanya orang tua, tapi juga butuh keterlibatan komunitas sosial termasuk juga RT/RW. Ini penting kenapa? Karena komunitas keluarga itu hanya subsistem dari kelompok sosial. Kalau keluarga dibangun, kelompok sosial tidak dibangun, ini akan menjadi efek domino bagi keluarga juga. Yang ketiga, tentu budaya ramah anak itu harus ditumbuhkan di semua lokus saya kira. Di masjid harus ditumbuhkan, di musola harus ditumbuhkan, di ruang kerja juga harus dibangun, di sekolah juga harus semakin positif. Jangan sampai hak anak juga ditafsirkan secara berbeda. Gitu. Anak melakukan tindakan kekerasan pada guru ini juga merupakan pelanggaran serius yang tidak perlu terjadi. Gitu.